Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfi Habjaniyah dengan NIM akhir 17. Kali ini akan menjelaskan tentang dan mencoba mempraktekkan metode problem posing untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Budidah Nur Hamidah. Baik, sebelumnya apa sih problem posing itu? Nah, problem posing adalah model pembelajaran yang dimaksud pengajuan masalah. Maksudnya itu pengajuan masalah. Nah, model pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran dengan tujuan mengaktifkan siswa agar berpikir kritis dengan cara memancing siswa untuk menemukan masalah berdasarkan topik yang diberikan, sehingga menantang dan memotivasi siswa untuk menyelesaikannya. Model pembelajaran problem posing ini pertama kali dikembangkan oleh ahli pendidikan Brasil, yaitu Paula Freire pada tahun 1970 yang dituangkan dalam buku Pedagogy of the Upper sebagai strategi pembelajaran. Problem posing melibatkan 3 keterampilan dasar, yaitu menyimak, berdialog, dan tindakan atau action. Selanjutnya ada langkah-langkah metode problem posing. Apa aja sih? Yang pertama, tahapan awal atau perencanaan. Penyusunan rancangan kegiatan dan bahan pembelajaran. Guru mengorganisasi bahan pembelajaran dan mempersiapkannya. Guru menyusun rencana pembelajaran. Jadi, tahapan awal dari problem posing ini yaitu guru atau sebagai tenaga pendidik kita menyusun rencana atau rancangan kegiatan bahan pembelajaran pada hari itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tahapan inti. Tahap inti atau tindakan. Tahap inti atau tindakan itu seperti apa? Guru menjelaskan tentang pembelajaran yang akan diharapkan kepada siswa, dengan harapan mereka dapat memahami tujuan serta dapat mengikuti dengan baik proses pembelajaran. Kemudian, guru melakukan tes awal yang hasilnya akan menjadi dasar pengajar dalam membagi peserta didik ke dalam sejumlah kelompok. Nah, fungsi pembagian kelompok ini supaya setiap kelompok terdiri atas siswa yang memiliki kecerdasan yang heterogen. Selanjutnya, pengajar kemudian menugaskan setiap kelompok belajar untuk meresum beberapa buku yang berbeda dengan sengaja dibedakan antar kelompok. Selanjutnya, masing-masing siswa dalam kelompok membentuk pertanyaan berdasarkan hasil resum yang telah dibuatnya dalam lembar problem posing 1 yang telah disiapkan. Nah, kesemua tugas membentuk pertanyaan dikumpulkan kemudian dilimpahkan pada kelompok yang lainnya. Misalnya, tugas membentuk pertanyaan kelompok 1 diserahkan kepada kelompok 2 untuk dijawab dan dikritisi. Terus kelompok 2 menyerahkan pertanyaannya itu ke kelompok 3, kemudian dijawab oleh kelompok 3 dan dikritisi, begitupun seterusnya. Nah, setiap siswa dalam kelompoknya melakukan diskusi internal untuk menjawab pertanyaan yang mereka terima dari kelompok lain, disertai dengan tugas resum yang telah dibuat kelompok lain tersebut. Setiap jawaban atas pertanyaan ditulis pada lembar problem posing 2. Setelah pertanyaan ditulis pada problem posing 1, dikembalikan pada kelompok asal untuk kemudian diserahkan pada guru, dan jawabannya yang terdapat pada lembar posing 2 itu diserahkan juga kepada guru. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil rangkuman dan pertanyaan yang telah dibuatnya pada kelompok lain, dengan harapan adanya diskusi menarik di antara kelompok-kelompok baik secara eksternal maupun internal menyangkut pertanyaan yang telah dibuatnya dan jawaban yang paling tepat untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan bersangkutan. Kemudian di tahap akhir ada observasi, atau tahap ketiga ini observasi, yaitu kegiatan yang sebetulnya dilakukan bersamaan setelah rangkaian tindakan yang diharapkan pada siswa. Observasi yang dilakukan bersamaan dengan tindakan adalah pengalaman terhadap aktivitas dan produk dalam kelompoknya masing-masing.
dan terhadap kelompok lainnya. Produk yang dimaksudkan di sini adalah sejauh mana kemampuan dalam membentuk pertanyaan. Apakah pertanyaan ataupun aktivitas lebih mengarah pada aspek afektif dan sebagainya. Selanjutnya ada kelebihan problem posing. Apa aja sih kelebihannya? Nah, siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, mendidik siswa berpikir sistematis. Mendidik siswa agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya, siswa mampu mencari berbagai jalan dari kesulitan yang dihadapi. Nah, mendatangkan keputusan tersendiri bagi siswa jika soal yang dibuat tidak mampu diselesaikan oleh kelompok lain. Selanjutnya, siswa akan terampil menyelesaikan soal tentang materi yang diajarkan. Nah, siswa mencari dan menemukan sendiri informasi atau data untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori, atau kesimpulan. Di samping kelebihan juga ada kekurangan. Nah, kekurangan dari problem posing ini yaitu dengan pembelajaran problem posing membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian membutuhkan buku penunjang yang berkualitas untuk dijadikan referensi pembelajaran, terutama dalam pembuatan soal. Nah, pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan problem posing, suasana kelas cenderung agak gaduh karena siswa diberi kebebasan oleh guru pengajar.